Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta. Korban tewas akibat awan panas Gunung Sinabung bertambah. Dua tersangka pembunuh wanita dalam bagasi mobil di Jakarta Timur ditangkap. Uniknya kontes ketangkasan dan kekuatan anjing pitbull di Semarang, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda di pagi hari di Jakarta? Pada dini hari tadi sempat diguyur hujan lebat, tetapi kita juga akan memantau bagaimana keadaan situasi terkini ya setelah ada sejumlah titik masih juga kebanjiran Jakarta. Iya, ini apalagi turun hujan, jangan-jangan banjirnya semakin parah ini. Ya, kita akan bisa menduga apakah banjir kiriman atau merupakan banjir akibat hujan lebat ya, Beverly. Betul sekali. Dan saudara, inilah liputan 6 pagi selengkapnya bersama saya Beverly Gunawan. Dan saya Muhammad Tahir untuk edisi hari ini Senin 3 Februari 2014. Kita mulai informasi yang pertama dari ibu kota Jakarta ya, Beverly. Nah, ini saudara, akibat hujan deras, dua wilayah di Jakarta kembali terendam banjir. Pemukiman warga yang terletak di kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Petamburan, Jakarta Pusat sejak dini hari tadi. Beberapa saat yang lalu saudara terendam air dengan ketinggian hingga sekitar 50 cm. Diguyur hujan beberapa jam, kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sejak pukul 10 Minggu malam membuat air sudah memasuki pemukiman warga. Banjir ini diakibatkan luapan Kali Krukut yang tak mampu menampung curah hujan yang mengguyur wilayah Jakarta sejak pukul 10 malam hingga pukul 2 dini hari tadi. Ketinggian air di daerah ini pun langsung naik hingga mencapai 50 cm lebih. Air naik jam berapa tadi, Pak? Tadi jam 10-an. Pas hujan gede aja? Hujan di sini nggak seberapa sih. Oh? Tapi pas hujan berhenti, air udah sedikit-sedikit naik. Oh gitu. Kali nguap ya? Iya. Banjir akibat hujan deras juga terjadi di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Sebelumnya air sempat surut namun banjir kembali menggenang setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Genangan air disebabkan buruknya drainase serta tersumbatnya aliran air yang seharusnya mengalir ke Kali Banjir Kanal Barat sehingga dengan cepat air menggenang hingga 50 cm. Meski air sudah mulai meninggi namun belum ada warga yang mengungsi. Isa Ansori melaporkan dari Jakarta. Saudara, pasca banjir, warga bantaran Kali Ciliwung mulai benahi rumah mereka. Sebagian warga harapkan bantuan tempat tinggal layak dari pemerintah DKI Jakarta. Sementara sebagian warga yang rumahnya hanyut saudara karena banjir kini mengungsi dan mereka memilih mengungsi di bawah jembatan Kalibata. Beginilah kondisi warga bantaran Kali Ciliwung pasca tertimpa musibah banjir berkali-kali di awal tahun 2014 ini. Banjir yang datang tak hanya sekali tersebut membuat mereka khawatir. Bila hujan terus turun, maka air akan kembali meluap dan merendam tempat tinggal warga. Kini warga mulai sibuk membenahi rumah. Sebagian warga berharap adanya bantuan tempat tinggal baru yang layak agar tak perlu mengalami musibah kebanjiran lagi. Namun warga berharap tidak dipindahkan ke rumah susun. Rumah petak-petakan aja, kalau susun kayak ribet. Turun naik tangga gitu ya. Tapi mau ya Bu ya kalau Iya. disediain? Iya, rumah petakan aja. Kalau rumah susun tapi mau juga? Mau juga, kalau ada. Ada, mau ya? Ngomong aja ya, kalau pemerintah bikinin layak, mau. Udah capek tinggal di sini gitu. Saya udah capek juga, ya pada sakit pada ini. Hingga kini bantuan air bersih masih diperlukan warga di pengungsian. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah atau relawan untuk membersihkan tempat tinggal mereka dari lumpur dan membantu membetulkan rumah mereka yang rusak.
Puing yang ada di belakang saya tadinya adalah rumah warga yang terletak di bantaran Kali Ciliwung yang akhirnya hanyut karena musibah banjir. Warga yang tinggal di sini terpaksa tinggal di bawah jembatan Kalibata karena mereka tidak tahu lagi harus pergi kemana. Dan mereka berharap adanya program dari pemerintah untuk memberikan mereka tempat tinggal yang layak. Apakah pemerintah akan segera memberi mereka tempat tinggal yang layak atau pemerintah lebih suka untuk memberikan bantuan kepada korban banjir setiap tahunnya? Maria Anneke dan Anto Susanto melaporkan dari Jakarta. Kita masih bicara soal dampak curah hujan yang tinggi, saudara. Bencana alam yang menerjang wilayah Situbondo di Jawa Timur mengakibatkan sejumlah rumah warga hancur berantakan akibat diterjang banjir. Nah, saudara, ini derasnya arus air juga menyebabkan jembatan terputus sehingga warga 2 desa pun terisolir. Derasnya arus sungai menyebabkan sejumlah rumah di Jati Bandeng, Situbondo, porak-poranda. Separuh rumah bangunan seorang warga bahkan hancur setelah diterjang banjir setinggi 6 meter. Saat kejadian, pemilik rumah Subhan dan istrinya sedang tertidur lelap. Mereka baru terbangun setelah 3 kali terdengar suara keras menghantam rumahnya. Meski tak ada korban jiwa, namun hampir seluruh perabotan rumah terbawa banjir. Untuk sementara, korban mengungsi ke rumah kerabatnya. Cuaca ekstrim dalam 3 hari ini juga menyebabkan banjir di sejumlah kecamatan. Sedikitnya 2.000 rumah warga terendam banjir. Malam ini sudah berturut-turut 3 malam. Dari mulai Kamis, Jumat, malam Sabtu, yang malam Minggu ini sampai sekarang ini. Selain rumah, banjir juga memutus jembatan yang menghubungkan desa Curah Suri dan desa Uringin Anom. Jembatan sepanjang 30 meter itu ambrol diterjang banjir bandang. Curah Suri atas juga, atas Tegal Tengah. Istilahnya kalau Madura ya, Tanjung, Tasoroy, Kelorang, Tegal Tengah. Ada berapa kakak Pak yang tidak bisa lewat ini? Ini nggak tahu kalau sini banyak ini kakaknya. Ribuan Pak ya? Iya. Sebelumnya jembatan yang menghubungkan desa Sumber Tengah dan desa Patemon itu juga terputus akibat diterjang banjir. Agus Ainul Yakin melaporkan dari Situbondo. Kita beralih ke Jawa Tengah. Di Pemalang, saudara, belasan rumah ambruk dan puluhan lainnya rusak akibat diterjang banjir bandang. Dan kini kondisinya, saudara, ratusan warga sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Inilah salah satu dari belasan rumah warga yang kini tinggal puing-puingnya saja akibat hantaman banjir bandang yang menerjang desa Cikadu, Kecamatan Watu Kumpul, Pemalang, Jawa Tengah kemarin. Belasan rumah yang hancur dan puluhan lainnya yang rusak ini menunjukkan betapa hebatnya hantaman banjir akibat luapan sungai Lingseng. Tidak satupun harta benda yang bisa diselamatkan karena banjir datang begitu tiba-tiba. Yang mereka ingat hanyalah suara gemuruh yang disusul suara atap rumah mereka yang retak, sehingga hanya satu yang terpikir, yaitu menyelamatkan diri. Langsung atasnya bunyi kertak-kertak gitu. Oh gitu ya, terus? Iya, jadi tidak bisa menyelamatkan apa-apa Pak. Langsung yang penting orangnya pergi semua. Pergi semua ya. Ini langsung hancur apa gimana? Langsung hancur kayak gini. Di desa Cikadu ini kurang lebih ada berapa rumah? 12 Pak. 12 rumah yang kena banjir bandang ini. Termasuk rumah-rumah di sekitar ini berarti rawan dan juga potensi kalau perlu ada relokasi. Mengingat cuaca yang masih tidak menentu, Pemkab Pemalang mengevakuasi warga, terutama mereka yang rumahnya berada di sepanjang bantaran sungai maupun dekat tebing. Ini dilakukan karena ancaman banjir masih mungkin terjadi. Selain merusak rumah warga, banjir kemarin juga mengakibatkan sejumlah jembatan desa rusak dan beberapa ruas jalan putus. Budi Arto melaporkan dari Pemalang, Jawa Tengah. Bergeser ke Jawa Timur, saudara, hujan deras yang mengguyur seharian di wilayah Pasuruan, Jawa Timur menyebabkan ambrolnya sebuah jembatan yang menghubungkan antar desa. Nah, beruntung saat kejadian tak ada warga maupun pengendara motor yang sedang melintas. Akibat putusnya jembatan ini, 5 desa di wilayah ini kini menjadi terisolir. Jembatan yang berada di antara desa Karangan dan desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Pasuruan, ambrol. Pondasi jembatan tak kuat menahan derasnya air sungai Kepulungan yang banjir akibat hujan deras yang turun seharian. Jembatan yang panjangnya 10 meter itu hanya tersisa beberapa meter saja. Menurut warga, selama seharian wilayah barat dan selatan Pasuruan memang diguyur hujan deras. Mereka tak mengira jembatan yang selama ini menjadi penghubung 5 desa itu ambrol.
Beruntung saat peristiwa itu terjadi, tak ada warga yang sedang melintas di jembatan itu. Satu malam dan terus-terusan jadinya longsor. Memang kondisinya jembatan itu sudah rusak atau gimana? Ya sudah diperbaiki, lalu ya hujan longsor. Berapa lama itu Mas? Kira-kira 2 tahun. Kan kalau anak sekolah ini kasihan toh kalau putar terlalu jauh Pak. Mohon kebijaksanaan kepala desa mau secepatnya untuk diperbaiki agar anak sekolah semua tidak kesulitan apa. Selain kerugian material, ambrolnya jembatan juga menyebabkan aktivitas warga 5 desa, yaitu Desa Karangan, Wonolilo, Wonosari, Talang, dan Jelumbang menjadi terganggu. Mereka harus memutar sejauh 10 km selama 30 menit. Jembatan Sungai Kepulungan baru dibangun 2 tahun lalu. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan agar aktivitas warga bisa kembali berjalan normal. Dan Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan.